Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4, saya Zumrotun NIM 18401110110 dan teman saya Siti Rohmatul Hafifah NIM 18401110122. Di sini kami akan mempresentasikan tema makalah kami yang bertemakan diagnosis dan perencanaan tindakan. Saya sebagai moderator dan Mbak Hafifah sebagai narasumber. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian diagnosis itu sendiri. Diagnosis dalam bimbingan konseling adalah proses di mana ahli konseling memahami klien, dunia klien, dan memahami klien di dunia yang dihadapinya. Sedangkan istilah diagnosis menurut Daruma yang digunakan dalam studi kasus adalah melakukan analisis masalah untuk menetapkan faktor-faktor dalam penyebabnya berdasarkan identifikasi masalah tersebut. Jadi pada dasarnya diagnosis itu, jika dalam dunia kedokteran itu diagnosis adalah menentukan sebuah penyakit dari pasien tersebut. Sedangkan dalam dunia konseling, yaitu tentang konseling rehabilitasi, adalah menentukan penyakit atau masalah yang dihadapi oleh konseling atau klien tersebut. Nah, selanjutnya adalah macam-macam diagnosis yang ada 3 macam, yaitu klinis, diferensial, dan juga tentatif. Yang pertama adalah klinis, yang artinya adalah gejala sesungguhnya. Gimana maksudnya? Maksudnya adalah konselor memahami kapasitas perilaku dan karakteristik individu yang dilaksanakan melalui metode pengukuran, analisis, serta pemberian saran dan rekomendasi agar individu atau klien mampu melakukan penyesuaian diri secara baik. Diagnosis ini lebih mengarah pada penanganan gangguan mental yang berkaitan dengan perilaku secara klinis yang memusatkan pada aspek intelektual, berbagai budaya, emosional, biologis, sosial, dan perilaku pengfungsian manusia sepanjang hidupnya. Berbagai budaya dan taraf sosioekonomik. Apa sih sosioekonomik itu? Adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun pendapatan. Baik, jelas ya. Selanjutnya adalah diferensial. Diferensial itu adalah gejala yang terdapat pada penderita dibandingkan dan dibedakan dengan penyakit yang lain. Di sini maksudnya adalah proses-proses membedakan satu bentuk sakit atau gangguan psikologis pada seseorang atau klien dari bentuk-bentuk sakit atau gangguan psikologis lain yang memiliki simptom-simptom atau gejala yang hampir sama dengan atau oleh seseorang. Selanjutnya adalah tentatif. Tentatif di sini adalah diagnosis yang ditetapkan untuk sementara berdasarkan fakta dan keadaan yang ditampilkan dan juga berdasarkan pengamatan. Maksudnya di sini adalah menerapkan, maksud dari tentatif di sini adalah menerapkan atau melakukan proses pengambilan keputusan terhadap identifikasi masalah atau gangguan yang dialami oleh seseorang atau klien. Baik, selanjutnya adalah tahap-tahap diagnosis. Di sini diagnosis merupakan tahap menginterpretasikan data dalam bentuk atau dari sudut problema atau masalah yang ditunjukkan. Perumusan diagnosis dilakukan melalui proses pengambilan atau penarikan kesimpulan yang logis. Di sini diagnosis terdiri dari 3 langkah. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Pada langkah tersebut ditentukan atau ditunjukkan masalah apa yang dialami oleh klien. Penentuan macam masalah tentu menuju pada pengkategorian masalah. Sedangkan menurut Bordin atau Pepinski, identifikasi masalah ini merupakan langkah penentuan hakikat masalah yang sebenarnya, bukan gejala-gejalanya. Masalah yang diidentifikasikan mungkin 1 atau bisa lebih. Jika masanya lebih dari 1, maka konselor harus mampu membatasi tema pembicaraan yang terdapat
pada 3 aspek. Yang pertama adalah masalah pribadi dan sosial. Yang mencakup apa saja? Masalah pribadi sosial itu misal yang masalah dengan sesama teman, guru, tetangga, maupun pemahaman sifat atau kemampuan penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Yang kedua adalah masalah belajar, yaitu di mana seseorang tidak dapat belajar dengan baik disebabkan adanya suatu gangguan. Tentunya gangguan itu banyak sekali. Dan yang selanjutnya adalah masalah keluarga yang sering terjadi pada setiap seseorang. Yang kedua adalah menentukan sebab-sebab atau etiologik. Langkah ini merupakan langkah menari sumber bagi timbulnya masalah yang mencakup pencarian hubungan antara masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Yang dapat menuntut konselor untuk memahami sebab-sebab gejala. Dalam mencari sebab masalah dapat dihubungkan atau menggunakan data yang terungkap pada tahap analisis. Tetapi konselor harus dapat membedakan antara sebab dengan sekedar hubungan sederhana. Di sini terdapat 3 faktor, yaitu faktor internal dan juga eksternal, kemudian prognosis. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu berasal dari diri klien itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan fisik, dan seperti lingkungan fisik, tempat wawancara berlangsung, penataan ruangan, maupun pembicaraan dan lain-lain halnya. Tentunya banyak sekali. Dan yang ketiga adalah prognosis. Apa sih prognosis itu? Menurut Williamson, prognosis merupakan bagian dari diagnosis. Prognosis ini berkaitan dengan upaya memprediksikan kemungkinan nilainya akan rendah. Pada tahap ini, klien diajak untuk menyadari kemungkinan yang akan terjadi. Jadi, seorang konselor mengajak klien untuk memprediksikan atau merencanakan suatu hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Klien diajak untuk berpikir merencanakan perubahan. Pada tahap ini baru menguji kemungkinan-kemungkinan, dan konselor tidak boleh tergesa-gesa menyatakan kesimpulan. Tentunya banyak sekali pertimbangan dan pernyataan yang tepat tanpa adanya rasa tergesa-gesa. Dan tujuan dari, saya akan menambahkan sedikit, yaitu tentang tujuan dan fungsi prognosis. Yaitu tujuan dari prognosis adalah untuk mengkomunikasikan prediksi dari kondisi klien atau pasien di masa yang akan datang dengan penyakit yang telah dideritanya. Sedangkan fungsi dari prognosis itu sendiri adalah menentukan rencana terapi selanjutnya sebagai bahan pertimbangan perawatan atau rehabilitasi. Selanjutnya adalah jenis diagnosis, yaitu terdapat 2 jenis diagnosis, yaitu medical diagnosis dan juga psikodiagnosis. Menurut Corey dan Chalnan, ada perbedaan jenis diagnosis, yaitu medical diagnosis dan psikodiagnosis, atau disebut juga psychological diagnosis. Yang pertama adalah medical diagnosis, adalah sebab-sebab gangguan atau penyakit fisik, penetapan beberapa jenis kategori yang sesuai dengan pola suatu penyakit, dan penentuan treatment yang tepat. Seperti itu. Jadi selanjutnya adalah psikodiagnosis atau psychological diagnosis, adalah istilah umum yang berkenaan dengan proses-proses pengidentifikasian suatu problem emosional atau problem. Maksud dari problem itu sendiri adalah masalah dari tingkah laku maupun perbuatan suatu statement tentang siklus klien tersebut. Jelas teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Siti Rohmatul Khafifah. Silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohmatul Khafifah akan melanjutkan materi diagnosis dan perencanaan tindakan.
Keuntungan penggunaan diagnosis. Fungsi utama diagnosis adalah komunikasi yang memiliki gejala-gejala yang berbeda tipis untuk etiologi dan penyebab-penyebab mengenai perilaku abnormal atau hampir tidak mungkin untuk dilakukan tanpa sistem diagnosis yang baku. Untuk gangguan tertentu, dapat dipilih terapi yang mana kiranya dapat efektif digunakan. Pengertian perencanaan bimbingan konseling. Perencanaan bimbingan konseling adalah penentuan serangkai tindakan atau usaha yang dilakukan lembaga pendidikan atau konselor kepada siswa atau klien agar menyesuaikan diri dengan memuaskan diri dalam lingkungan di mana mereka hidup agar tercapai tujuan yang diinginkan oleh konselor atau klien. Sasaran dari adanya rehabilitasi sosial adalah ada 12. 1. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang. Yang kedua, untuk mengurangi kerusakan syaraf atau hambatan secara psikologis. Yang ketiga, dugaan komprehensif. Yang keempat, goal setting. Yang kelima, pengawasan perkembangan intensif kepada pasien. Yang keenam, pencegahan dan pengamatan. Yang ketujuh, terapi secara spesifik. Yang kedelapan, kebutuhan perawatan disertai dengan pengamatan intensif. Yang kesembilan, pengamatan sikap tanggap pasien untuk memperkuat dan mempertahankan sikap positifnya. Yang ke-10, diskusi. Yang ke-11, perencanaan pembebasan. Yang ke-12, perencanaan rencana jangka panjang dan evaluasi. Tindakan yang dapat dilalui pada konseling ada 3 tahap. 1. Tindakan preventif. Yang kedua, tindakan represif. Yang ketiga, upaya kuratif dan rehabilitasi. Tindakan preventif adalah segala tindakan yang bertujuan untuk melakukan kenakalan. Tindakan represif adalah segala tindakan yang mencegah terjadinya kenakalan. Yang ketiga, kuratif atau rehabilitasi, memperbaiki akibat perbuatan kenakalannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.